Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di CM Studio. Video ini merupakan video part keempat mengenai materi stoikiometri atau perhitungan kimia, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kimia sederhana. Baik, pada materi perhitungan kimia sederhana, ini sebenarnya adalah penggabungan dari konsep-konsep atau rumus-rumus yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, mulai dari persamaan reaksi, kemudian juga hukum-hukum dasar kimia, konsep mol, sampai satuan konsentrasi larutan. Jadi silakan dipelajari kembali materi-materi sebelumnya agar kita bisa lebih mudah dalam memahami materi perhitungan kimia sederhana. Di video kali ini kita akan langsung membahas 8 contoh soal mengenai perhitungan kimia sederhana. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada 75 gram gas etana atau dengan rumus kimianya C2H6 dibakar dengan gas oksigen. Gas oksigen ini berarti dia adalah molekul diatomik, berarti dia adalah O2, dihasilkan sejumlah gas CO2 dan juga uap air. Air ini berarti adalah H2O. Tentukanlah massa CO2 dan H2O yang dihasilkan. Untuk tipe soal dari perhitungan kimia sederhana, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Ya. Di sini kita lihat ada gas etana dibakar dengan gas oksigen. Gas etana rumus kimia adalah C2H6. Berarti kita tuliskan C2H6, fasenya adalah fase gas, dibakar dengan gas oksigen. Berarti ditambah O2, fasenya adalah gas, dihasilkan. Berarti kita buat tanda panahnya, gas CO2 dan uap air. CO2 dalam fase gas, uap air itu berarti adalah air dalam bentuk gas ya, berarti H2O, fasenya adalah gas. Setelah kita tuliskan reaksi yang terjadi, langkah yang kedua adalah setarakan reaksi yang ada. Ya. Untuk mengecek apakah reaksi ini sudah setara atau belum, cek aja salah satu unsurnya. Ya, kalau salah satunya udah nggak setara, ya berarti reaksi ini belum setara. Gitu. Kita ambil contoh di sini atom C ya. Atom C di sebelah kiri indeksnya 2, berarti ada 2 atom C, sebelah kanannya hanya ada 1 atom C. Kan jumlahnya nggak sama ya, antara C di kiri dan C di sebelah kanan. Berarti reaksi ini belum setara. Berarti kita harus setarakan reaksinya. Silakan dibuka kembali video penyataan reaksi kimia. Kita buat dalam bentuk variabel ya. Ini misalkan A, ini B, ini biar nggak nyaru dengan atomnya, kita buat dalam bentuk D saja, H2O-nya dalam bentuk E. Bebas ya, mau huruf apapun, karena hanya untuk memisalkan koefisien reaksinya. Kemudian kita lihat atom C-nya. Prinsip reaksi itu setara adalah jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Jumlah atom C-nya di sebelah kiri kita lihat indeksnya 2, koefisiennya A. Berarti 2 dikalikan A gitu ya. 2 dikalikan A harus sama dengan jumlah yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan di sini adalah CO2, indeksnya 1, koefisiennya D. Berarti 1 kalikan D. Maka untuk persamaannya, atom C itu adalah 2A sama dengan D. Lalu untuk atom hidrogen. Di sebelah kiri indeksnya 6, koefisiennya A. Berarti 6 dikalikan A harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Sebelah kanan indeksnya 2, koefisiennya E. Berarti 2 dikalikan E. Maka persamaannya adalah 6A sama dengan 2E. Lalu untuk atom oksigennya, di sebelah kiri indeksnya adalah 2, koefisiennya B. Berarti 2 dikalikan B harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Di sini ada CO2, indeksnya 2, koefisiennya D. Berarti 2 dikalikan D. Ada lagi ya di H2O, indeksnya 1, koefisiennya E. Berarti ditambah 1 kalikan E. Berarti persamaan untuk atom oksigennya adalah 2B sama dengan 2D ditambah E. Berarti kita punya persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, langkah berikutnya kita buat permisalan. Karena huruf A di sini sering muncul ya,
Maka saya misalkan adalah A-nya. Saya ambil angka genap yang kecil, yaitu 2. Ya. Misalkan A-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Di situ 2A sama dengan D. Kita substitusikan nilai A-nya. Berarti 2 kalikan 2 sama dengan D. Berarti D-nya sama dengan 4. Kemudian di persamaan yang kedua, 6A sama dengan 2E. Kita substitusikan nilai A-nya. 6 kalikan 2 sama dengan 2E. Berarti 2E sama dengan 12, maka E-nya sama dengan 6. Kita masuk ke persamaan yang ketiga. Di situ 2B sama dengan 2D ditambah E. D-nya udah ada, E-nya udah ada ya. Berarti kita tinggal substitusi. D-nya adalah 4, kemudian E-nya adalah 6. Berarti 2B sama dengan 2 kali 4, 8, tambah 6. Berarti 2B sama dengan 14, berarti B-nya sama dengan 7. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, D sudah, E sudah. Berarti kita tinggal ganti variabelnya dengan menggunakan angka yang sudah kita dapatkan. Berarti di sini dia adalah huruf A-nya, kita ganti dengan A-nya 2 tadi ya. Berarti sini adalah 2, B-nya kita ganti dengan, di sini B-nya 7 ya. Berarti B-nya sama dengan 7. Lalu untuk D-nya di sini adalah 4 ya. Berarti di sini adalah 4 CO2 dan yang terakhir E-nya di sini kita dapatkan nilainya adalah 6. Berarti adalah 6 H2O. Oke, berarti ini adalah reaksi yang sudah setara. Ini adalah reaksi yang sudah kita setarakan tadi ya. Gas etana dan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Nah, langkah yang ketiga, kita cari mol dari zat yang dikasih tahu. Di sini zat yang diketahui adalah 75 gram gas etana, gram ya, berarti dalam bentuk massa. Maka kita cari mol dari etananya. Karena dikasih tahunya massa, maka rumusnya adalah massa dibagi MR. AR dari C itu 12, H di sini AR-nya adalah 1. Berarti MR dari C2H6, C-nya kan ada 2 ya, berarti 2 dikalikan AR-nya 12, ditambah H-nya ada 6, AR-nya 1. Berarti 6 kalikan 1, maka 24 tambah 6, berarti MR dari C2H6 adalah 30. Masanya di sini 75 gram, kemudian MR-nya adalah 30. Berarti si etana memiliki 2,5 mol. Setelah kita mengetahui mol dari zat yang diberikan datanya, maka langkah yang berikutnya adalah kita cari apa yang ditanyakan. Gitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah massa dari CO2 dan juga H2O. Untuk mencari massa, baik CO2 ataupun massa dari H2O, kita butuh yang namanya mol. Berarti kita butuh mol CO2 dan juga kita butuh mol dari H2O. Bagaimana cara untuk mencari mol CO2 dan mol H2O? Kita menggunakan perbandingan koefisiennya. Silakan dicek kembali materi hukum dasar kimia, di mana bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Artinya, kalau kita bandingkan mol C2H6 banding koefisien reaksi dari C2H6, hasilnya akan sama dengan perbandingan antara mol CO2 dengan koefisien dari CO2. Silakan dicek kembali materi hukum dasar kimianya ya. Di sini mol C2H6-nya kita sudah punya 2,5 mol. Kemudian koefisien C2H6-nya adalah 2 ya. Berarti 2,5 per 2 sama dengan mol CO2-nya kan belum tahu. Berarti mol CO2 banding koefisien dari si CO2. Koefisien CO2-nya adalah 4. Berarti 4. Kita tinggal kali silang ya. 2 kalikan mol CO2. Berarti 2 mol CO2 sama dengan 2,5 kali 4 sama dengan 10 ya. Berarti mol dari CO2-nya adalah sebanyak 5 mol. Kita sudah punya mol dari si CO2. Maka kita tinggal hubungkan untuk mendapatkan massa CO2. Kan rumus mol itu massa dibagi MR ya. Berarti untuk mencari massa, rumusnya adalah mol dikalikan MR-nya. Karena mau cari massa CO2, berarti mol yang digunakan adalah mol dari CO2. Molnya adalah 5, MR dari CO2. ARC itu 12, O itu 16. Berarti kalau dia
CO2, MR CO2, C-nya ada 1 ya, berarti 12 kalikan 1 ditambah O-nya ada 2, berarti 16 kalikan 2. Maka 12 tambah 32, berarti MR-nya adalah 44. Berarti di sini 5 dikali 44. 5 kali 44 itu sama dengan 220 gram. Oke, berarti massa CO2 yang dihasilkan di sini adalah 220 gram. Kemudian untuk mencari H2O, langkahnya sama ya. Berarti mol C2H6 banding koefisien dari C2H6 sama dengan mol dari H2O banding koefisien dari si H2O. Mol C2H6-nya 2,5, per koefisiennya adalah 2, mol H2O-nya kita belum tahu, dibagi koefisien H2O-nya 6, berarti di sini per 6. Berarti sama, kita kalikan silang lagi, 2 mol H2O itu sama dengan 2,5 kali 6, 15, berarti mol H2O-nya adalah 7,5. Dari sini sudah dapat molnya, maka kita cari massa dari H2O-nya mol dikalikan MR. Molnya dapat 7,5, MR dari H2O. ARH1, ARO 16. Berarti kalau H2O, H-nya ada 2, 2 kalikan 1 ditambah O-nya ada 1 ya. 16 kalikan 1. Berarti 2 ditambah 16 sama dengan 18. Berarti MR dari H2O-nya adalah 18 ya. Ini kali 18. Berarti 7,5 dikalikan 18, hasilnya adalah 135 gram. Jadi di sini kita punya massa dari CO2 yang dihasilkannya adalah 220 gram dan massa dari H2O yang dihasilkannya adalah sebanyak 135 gram. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul senyawa gas C4H10 dibakar dengan gas oksigen dan menghasilkan gas CO2 dan air. Tentukanlah yang A, volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP, yang B adalah jumlah molekul dari H2O. Sama seperti contoh soal yang pertama, untuk menyelesaikan persoalan perhitungan kimia sederhana, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksinya. Di sini, reaksinya terjadi antara gas C4H10 dibakar dengan gas oksigen. Berarti C4H10, fasenya adalah fase gas, dibakar dengan, ya berarti tambah O2 dalam fase gas, menghasilkan gas CO2 dan air. Berarti CO2 dalam fase gas dan air dalam fase gas. Lalu kita cek reaksinya, apakah reaksi ini sudah setara atau belum? Ya, ceknya dari satu unsur dulu saja. Di sini di sebelah kiri C-nya ada 4 ya. C4 berarti ada 4 atom C, sedangkan di sebelah kanan atom C-nya baru ada 1, C1. Berarti jumlahnya belum seimbang antara C yang di sebelah kiri dengan C yang di sebelah kanan. Artinya reaksi yang kita tuliskan ini belum setara. Berarti kita harus menyetarakan reaksi yang ada. Maka langkah yang kedua, kita setarakan nih reaksinya. Berarti kita tuliskan ulang dulu ya, C4H10 dalam fase gas tambah O2 dalam fase gas menjadi CO2 dalam fase gas ditambah H2O dalam fase gas. Ya, kita buat permisalan terlebih dahulu. Misalkan di sini koefisiennya adalah P, di sini koefisiennya adalah Q, ini R, ini S. Oke. Prinsip reaksi setara, jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Berarti kita uraikan untuk atom C di sebelah kiri, indeksnya 4, koefisiennya P. Berarti 4 dikalikan P, sedangkan yang di sebelah kanan, ya, harus sama ya, harus sama dengan yang di sebelah kanan. Di sini jumlah atomnya hanya 1, koefisiennya R. Berarti 1 dikalikan R. Berarti untuk atom C, persamaan yang kita miliki adalah 4P sama dengan R. Nah, di sini kita buat sebagai persamaan. Lalu untuk atom H, di sebelah kiri di sini ada 10 ya.
10 koefisiennya P, berarti 10 dikalikan P harus sama dengan jumlah yang di sebelah kanan. Di sini jumlah atom atau indeksnya adalah 2, koefisiennya S, berarti 2 dikalikan S. Berarti untuk atom H, persamaan matematikanya adalah 10P sama dengan 2S. Ini kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Lalu untuk atom oksigen, di sebelah kiri indeksnya 2, koefisiennya Q. Berarti 2 dikalikan Q sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan di sini ada O dengan indeksnya 2, koefisiennya R. Berarti 2 dikalikan R, ada lagi O-nya di sini ya. Indeksnya 1, koefisiennya S. Berarti ditambah 1 dikalikan S. Berarti persamaan matematika untuk atom O-nya agar tidak seimbang adalah 2Q sama dengan 2R ditambah S. Kita jadikan sebagai persamaan yang ketiga. Ya. Kita misalkan sekarang, di sini saya ambil P saja, karena muncul di dua persamaan sederhana. Berarti misal P-nya sama dengan, saya ambil angka ganjil terkecil. Ya. P-nya sama dengan 1. Berarti kita masukkan ke persamaan yang pertama, di situ 4P sama dengan R. Kita substitusi nilai P-nya, berarti 4 dikalikan 1 sama dengan R. Berarti nilai R-nya adalah 4. Lalu kita substitusi ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini 10P sama dengan 2S. P-nya sama dengan 1, berarti 10 dikalikan 1 sama dengan 2S. Berarti 10 sama dengan 2S, berarti nilai S-nya adalah 5. Oke. R-nya sudah dapat, S-nya sudah dapat, kita beralih ke persamaan yang ketiga. Di persamaan yang ketiga, di situ tertulis bahwa 2Q sama dengan 2R ditambah S. 2Q, R-nya sudah dapat, ketika kita masukkan nilainya, 2 dikalikan 4 ditambah S-nya sudah dapat 5 ya. Berarti 2Q sama dengan 2 kali 4, 8 tambah 5, 13. Berarti Q-nya sama dengan 13 per 2. Oke, sekarang kita tinggal masukkan angka yang sudah kita dapatkan ke dalam variabelnya masing-masing ya. Di sini P-nya sama dengan 1, berarti kita ganti. Di sini P-nya sama dengan 1. Q di sini, Q itu nilainya 13 per 2, berarti kita ganti di sini 13 per 2. Lalu untuk R-nya bernilai 4, berarti ini kita masukkan angkanya 4. S-nya nilainya 5, berarti ini kita masukkan 5. Oke, ini persamaan yang sudah setaranya. Oke, kita sudah dapat persamaan reaksi yang sudah setara tadi. Nah, cuman di sini masih dalam bentuk pecahan ya. Berarti supaya pecahannya hilang, kita kalikan seluruh koefisiennya dengan 2 ya. Karena di sini bawahnya 2. Jadi kalau kita kalikan 2, 1 dikalikan 2, berarti 2C4H10 pastinya gas, ditambah 13 per 2 dikalikan 2, berarti 13O2 dalam fase gas, 4 dikalikan 2, berarti 8CO2 gas, ditambah ini 5 dikalikan 2, berarti 10H2O gas. Ya, jadi seluruh koefisiennya, jika ada salah satu yang dikalikan dengan suatu angka, maka seluruh koefisien dari seluruh zat yang ada di dalam persamaan reaksi ini, kita kalikan juga dengan angka tersebut. Oke, lalu langkah yang ketiga, kita cari mol dari zat yang diberikan datanya pada soal. Di sini ada 3,01 kali 10 pangkat 23 senyawa gas C4H10. Berarti kita cari mol dari C4H10. Namun, menggunakan rumus yang mana? Di sini yang diberikan datanya adalah molekul, artinya adalah jumlah partikelnya. Artinya, untuk mencari jumlah molnya, kita menggunakan rumus yang berhubungan dengan jumlah partikel, yaitu jumlah partikel, ya, partikelnya itu bisa jumlah molekul, bisa jumlah atom, ataupun jumlah ion, tergantung apa yang diberikan pada soal, dibagi dengan bilangan Avogadro. Ya. Oke. Jumlah partikelnya di sini adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Bilangan Avogadro ini kan adalah sebuah ketetapan ya, di mana nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Silakan dicek kembali di hukum dasar kimia. Ini 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama-sama 10 pangkat 23, kita coret.
habis. Nah, berarti ini 3,01 dibagi 6,02, berarti setengah ya. Berarti jumlah mol C4H10-nya adalah 0,5 mol. Nah, setelah kita dapat jumlah mol yang diketahui pada soal, maka kita hubungkan dengan apa yang ditanyakan pada soal. Oke, untuk soal yang A, volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP. Berarti kita harus cari dulu mol dari si CO2-nya. Ya. Karena titik awal dari mencari volume, massa, konsentrasi itu pasti dari mol. Ya. Makanya kita harus cari dulu mol dari zat yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara mencari mol CO2-nya? Ya, gunakan lagi perbandingan koefisien. Nah, di sini kan yang diketahui molnya adalah C4H10 ya. Berarti mol C4H10 banding koefisien dari C4H10-nya akan sama dengan yang kita mau cari apa? CO2 ya. Berarti mol CO2 banding koefisien dari si CO2. Oke. Mol C4H10-nya kita udah punya 0,5, koefisien C4H10-nya adalah 2. Nah, berarti sama dengan mol CO2-nya kita belum tahu ya. Mol CO2 bagi koefisien CO2-nya adalah 8. Berarti sini 8. Nah, kita kalikan silang, berarti 2 mol CO2 hasilnya sama dengan 0,5 kalikan 8. 0,5 kalikan 8 sama dengan 4 ya. Berarti di sini mol CO2-nya 4 dibagi 2, berarti sama dengan 2 mol. Oke, kita sudah punya mol dari si CO2. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari volume. Ya. Volume CO2 pada keadaan STP. Ingat, untuk mencari volume pada keadaan STP, rumusnya adalah mol dikali 22,4. Nah, silakan dicek kembali video tentang konsep molnya. Ya. Itu ada rumus-rumus yang berhubungan dengan mol. Ya, molnya CO2 kita sudah punya 2 ya. Berarti 2 dikalikan 22,4. Ya. Ini hasilnya sama dengan 44,8 liter. Oke, berarti kita punya volume CO2 yang dihasilkan dari reaksi ini adalah sebesar 44,8 liter. Oke, sekarang kita kerjakan yang B ya. Yang B di sini adalah jumlah molekul H2O. Berarti langkahnya sama. Kita cari dulu mol dari si H2O-nya. Berarti pakai perbandingan lagi nih. Mol C4H10 banding koefisien dari si C4H10 sama dengan mol dari si H2O, karena yang kita butuhkan adalah mol H2O, banding koefisien dari si H2O-nya. Mol C4H10-nya 0,5, koefisien C4H10-nya 2, mol H2O, koefisien dari H2O-nya adalah 10 ya. Berarti plus 10. Maka di sini kita punya 2 mol H2O sama dengan 0,5 kali 10 berarti 5 ya. Berarti mol H2O-nya itu adalah 5 bagi 2, 2,5. Jadi kita punya mol H2O-nya adalah 2,5 mol. Nah, yang ditanya sekarang adalah jumlah molekul. Untuk mencari jumlah molekul atau jumlah partikel ya, berarti jumlah molekul dari si H2O, maka rumusnya adalah mol dikalikan L. L di sini maksudnya adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Nah, berarti molnya 2,5 kita kalikan dengan bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti hasilnya sama dengan 15,05 kali 10 pangkat 23. Nah, atau ini bisa kita sederhanakan ya, karena kalau membuat notasi ilmiah jangan lebih dari 10. Jadi ini kita ubah dalam bentuk 1,505 kali 10 pangkat 24. Oke. Jadi kita punya jumlah molekul H2O yang dihasilkan adalah sebanyak 1,505 kali 10 pangkat 24 molekul. Oke. Selesai. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebanyak X gram FeS2 direaksikan dengan gas O2 menghasilkan 5 liter gas SO2 menurut persamaan reaksi. Oh, ini reaksi sudah dituliskan ya. FeS2 tambah O2 menjadi Fe2O3 tambah SO2. Jika gas SO2 yang dihasilkan diukur pada keadaan P dan T yang sama dengan 1 liter gas N2 yang memiliki massa 1,12 gram,
maka tentukanlah nilai X atau massa FeS2 yang digunakan pada reaksi ini. Oke, langkahnya tetap sama ya, agar kita terpola cara mengerjakannya. Berarti kita tuliskan dulu persamaan reaksi yang sudah ada. Di sini adalah FeS2 tambah O2 menjadi Fe2O3 tambah SO2. Kita cek dulu reaksinya. Atom Fe di sebelah kiri jumlahnya hanya ada 1 ya. Sedangkan jumlah atom Fe di sebelah kanan ada 2. Berarti reaksinya belum setara. Berarti reaksi ini belum setara. Maka kita harus setarakan dulu reaksinya. Berarti kita buat permisalan ya. FeS2 ditambah BO2 menghasilkan CFe2O3 ditambah DSO2. Oke. Jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Fe-nya di sebelah kiri indeksnya hanya 1, koefisiennya A. Berarti 1 dikalikan A harus sama dengan jumlah atom Fe di sebelah kanan. Di sini indeksnya 2, koefisiennya C. Berarti 2 dikalikan C. Maka persamaan matematikanya adalah A sama dengan 2C. Lalu untuk atom S di sebelah kiri indeksnya 2, koefisiennya A. Berarti 2 dikalikan A harus sama dengan yang di sebelah kanannya. Indeksnya 1, koefisiennya D. Berarti 1 dikalikan D. Maka persamaan matematikanya adalah 2A, ini D ya, 2A sama dengan D. Berarti ini kita punya persamaan 1, ini kita tuliskan sebagai persamaan yang kedua. Lalu sekarang adalah atom oksigennya. Oksigennya di sebelah kiri indeksnya 2, koefisiennya B. Berarti 2 dikalikan B sama dengan jumlah atom O di sebelah kanan. Ya, indeksnya 3, koefisiennya C. Berarti 3 dikalikan C ditambah, di sini indeksnya 2, koefisiennya D. Berarti ditambah 2 dikalikan D. Maka persamaan matematika yang ketiga yang kita dapatkan adalah 2B sama dengan 3C ditambah 2D. Oke, kita tuliskan sebagai persamaan yang ketiga. Sekarang kita buat permisalan. Misalkan A-nya adalah, kita gunakan angka genap terkecil aja ya, berarti A-nya sama dengan 2, maka di persamaan yang pertama, A sama dengan 2C, A-nya 2, berarti 2 sama dengan 2C, maka C-nya sama dengan 1. Lalu di persamaan yang kedua, 2A sama dengan D, berarti kita substitusikan, 2 kalikan 2 sama dengan D, berarti nilai D-nya adalah 4. Kita beralih ke persamaan yang ketiga, tertulis 2B sama dengan 3C ditambah 2D. Sudah ada semua ya C dan D-nya. Kita tinggal substitusikan, berarti 3 dikalikan C-nya itu 1, 3 kalikan 1 ditambah D-nya 4, berarti 2 dikalikan 4. Berarti 2B sama dengan 3 kali 1, 3, 2 kali 4, 8. 3 tambah 8, berarti 2B sama dengan 11, maka B-nya adalah 11/2. Berarti kita ganti koefisien ini, A, B, C, dan D-nya kita ganti dengan nilai yang sudah kita dapatkan. A-nya tadi 2, kemudian B-nya adalah 11/2, kemudian C-nya adalah 1, dan D-nya adalah 4. Oke, ini reaksi yang sudah kita setarakan. Nah, karena ini masih dalam bentuk pecahan ya, maka kita kalikan saja semuanya dengan 2 ya, biar pecahannya hilang. Berarti 2 dikalikan 2 itu sama dengan 4 ya. Sedangkan yang ini 11/2 dikalikan 2. 11/2 dikalikan 2 berarti sama dengan 11. Kemudian ini 1 dikalikan 2 berarti jadi 2. Kemudian yang ini 4 dikalikan 2. 4 kalikan 2 berarti 8. Oke, kita ganti. Ini berarti sama dengan 8. Oke, ini adalah reaksi yang sudah kita setarakan. Oke, setelah kita mendapatkan reaksi yang setara, maka langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah mencari jumlah mol dari zat yang diberikan datanya. Nah, di sini dia bilang menghasilkan 5 liter gas SO2. Berarti kita perlu cari si SO2-nya nih. Kita perlu cari mol dari si SO2. Namun yang diberikan datanya adalah volume.
Nah, kalau volume itu rumusnya kan banyak. Ada yang STP, ada yang RTP, ada yang gas ideal, atau ada yang dibandingkan dengan gas lain. Nah, di tipe soal yang ini, gas SO2-nya diukur pada keadaan P dan T yang sama dengan 1 liter gas N2 yang memiliki massa 1,12 gram. Artinya, ini adalah hukum perbandingan dua gas. Kalau hukum perbandingan dua gas, untuk mencari molnya, kita menggunakan persamaan Avogadro, yaitu yang V1 ya, per mol 1 sama dengan V2 per mol kedua. Atau kalau di Avogadro itu adalah jumlah molekul ya. Nah, jumlah molekul ini bisa kita ganti dengan molnya. Gitu. Berarti di sini, karena membandingkan dua zat antara gas SO2 dan gas N2, kita ganti persamaannya menjadi volume SO2 sama dengan mol dari si SO2 sama dengan volume dari N2 banding mol dari si N2. Oke. Volume SO2-nya 5 liter. Ya. Berarti kita masukkan 5 liter per mol SO2-nya kan belum tahu ya. Berarti ini kita tuliskan sebagai mol SO2 sama dengan volume N2-nya adalah 1 liter. Ya, 1 liter. Jadi kita tuliskan sini 1 liter per mol N2. Nah, mol N2-nya belum ada ya. Di sini kita tahunya adalah massa dari si N2. Berarti kita cari dulu. Mol dari nitrogen. Karena yang ketahuinya adalah massa, berarti rumusnya adalah massa dibagi mR. Massanya sebesar 1,12 gram. MR dari N2. R dari nitrogen itu sama dengan 14. Kalau dia N2, ya, berarti MR dari N2, ya kita tinggal kalikan 2 aja. 14 kali 2, berarti sama dengan 28. Maka di sini MR-nya adalah 28. Molnya si N2 berarti 1,12 dibagi 28. Ini sama dengan 0,04 mol. Ini kita masukkan di sini. Mol N2-nya 0,04 mol. Jadi kita tinggal kali silang ya. Sebenarnya ini sama-sama liter, kita coret dulu. Berarti mol SO2-nya, mol SO2 dikalikan 1, berarti mol SO2 sama dengan 0,04 kita kalikan dengan 5 ya. Berarti sama dengan 0,2 mol. Oke, berarti kita sudah punya mol dari si SO2. Nah, sekarang kita hubungkan dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tentukanlah nilai X atau massa FeS2 yang digunakan. Berarti FeS2 itu yang ini ya. Nah, kita perlu mencari massa dari si FeS2. Untuk mencari massa, berarti kita butuh apa? Kita butuh mol. Nah, kalau butuh mol, berarti kita gunakan perbandingan koefisien lagi. Ya, berarti mol dari si SO2 banding koefisien dari si SO2 sama dengan mol dari FeS2 banding koefisien dari si FeS2. Oke. Berarti mol SO2-nya adalah 0,2, koefisien SO2-nya adalah 8, sama dengan mol FeS2-nya ini yang kita cari ya, dibagi koefisiennya adalah 4. Berarti kita tinggal kalikan silang ya. Berarti 8 mol FeS2 sama dengan 0,2 dikalikan 4, berarti 0,8. Maka mol dari si FeS2-nya ya tinggal 0,8 dibagi 8, itu sama dengan 0,1 mol. Oke, kita sudah punya mol dari si FeS2. Nah, sekarang kita tinggal cari massanya. Massa dari FeS2. Rumusnya berarti kebalikan dari mol ya. Kalau mol itu mol itu sama dengan massa per mR, berarti kalau mau mencari massa tinggal mol dikalikan mR. Berarti mol dikalikan mR. Molnya 0,1, nah mR-nya belum ada ya, kita cari. MR dari FeS2. Oke, sebelumnya kita konfirmasi dulu bahwa AR dari S itu sama dengan 32 dan AR dari Fe itu sama dengan 56. Ya, berarti kalau MR dari si FeS2, Fe-nya hanya ada 1, berarti 1 kalikan 56 ditambah S-nya ada 2, berarti 32 dikalikan 2. Berarti 56 ditambah 32 kali 2 berarti 64. Ini kita tambahkan, tambah 4, 10, berarti 120 ya. Berarti MR dari si FeS2-nya adalah 120. Di sini kita tinggal masukkan
0,1 dikali 120, berarti sama dengan 12 gram. Oke. Berarti massa yang digunakan, massa FeS2 yang digunakan agar ketika dia direaksikan dengan gas O2 menghasilkan 5 liter gas SO2 yang diukur pada keadaan ketika 1 liter gas N2 memiliki massa 1,12 gram itu adalah sebesar 12 gram. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Sebanyak 4,8 gram logam magnesium direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan magnesium sulfat dan gas hidrogen. Jika pada sudah tekanan yang sama, massa dari 1 liter gas oksigen adalah 1,28 gram, maka tentukanlah volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi di atas. Tipikalnya sama kayak contoh soal yang ketiga tadi ya. Berarti kita buat dulu reaksi yang terjadi. Logam magnesium. Magnesium ini berarti monoatomik ya. Kalian perlu ingat kembali bahwa yang molekul diatomik itu hanya beberapa atom saja. Ya, molekul diatomik hanya ada H2, O2, N2, kemudian golongan dari 7A. Ya, berarti ada F2, Cl2, Br2, dan I2. Selain ini, berarti mereka adalah monoatomik. Mg berarti kita tuliskan hanyalah Mg saja. Nah, fasenya karena dia logam berarti fasenya adalah padatan ya, solid. Direaksikan dengan larutan asam sulfat. Asam sulfat itu berarti H2SO4 karena bentuknya larutan berarti fasenya adalah aqueous menghasilkan magnesium sulfat. Menghasilkan magnesium sulfat. Magnesium itu Mg, dia plus 2, hidroksnya sulfat itu SO4-2. Berarti kalau bergabung, ini sama-sama melepas 2 elektron, ini menangkap 2 elektron. Berarti jumlah elektron yang ditangkap dan yang dilepas sudah sama ya. Berarti rumus kimia dari magnesium sulfat adalah MgSO4. Silakan dicek kembali video tata namanya untuk menentukan rumus kimia dari suatu nama senyawa. Itu sudah ada di video tata nama yang kedua. Oke. Kita lanjut di sini, dia menghasilkan MgSO4, fasenya aqueous, dan gas hidrogen. Gas hidrogen berarti, nah hidrogen ini termasuk ke dalam diatomik ya. Berarti H2, fasenya adalah gas. Oke, kita konfirmasi dulu apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Ya, Mg-nya di sebelah kiri, koefisiennya 1, indeksnya 1. Berarti jumlah atomnya ada 1. Mg di sebelah kanan, indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti 1 kali 1, Mg-nya sudah sama ya. Mg-nya sebelah kiri sudah 1, sebelah kanan sudah 1. Berarti dia sudah setara. Lalu H-nya. Atom H-nya, di sini indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti jumlah atom di sebelah kirinya adalah 2. Sedangkan di sebelah kanan, indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti 2 ya, 2 kali K1. Jadi sudah setara. Lalu untuk atom S. Atom S di sini indeksnya 1, koefisiennya 1, berarti jumlah atom sebelah kiri adalah 1. Di sebelah kanan jumlah atomnya indeksnya 1, koefisiennya juga 1. Berarti sudah setara sama. Lalu untuk atom O-nya di sini di sebelah kiri 4, indeksnya koefisiennya 1, berarti 4. Lalu di sebelah kanan indeksnya 4, koefisiennya 1, berarti 4 kali K1 4. Berarti sudah setara. Berarti semua atom yang ada pada persamaan reaksi ini sudah sama antara sebelah kiri dan sebelah kanannya. Artinya reaksi yang kita tuliskan ini adalah reaksi yang sudah setara. Nah, karena reaksinya sudah setara, maka kita langsung skip ke dalam langkah yang berikutnya, yaitu mencari mol dari zat yang diketahui. Nah, di sini dari reaksi ini, kan Mg tambah H2SO4 menjadi MgSO4 dan H2. Dari ini semua nih, dari 4 zat yang ada di persamaan reaksi ini, yang diketahui adalah magnesium. Ya. 4,8 gram logam magnesium. Berarti kita cari dulu mol dari si magnesiumnya. Karena dikasih tahunya adalah bentuk massa, berarti rumus molnya adalah massa dibagi, dia Mg, berarti unsur ya. Kalau dia unsur, berarti dibagi AR, bukan MR. Nah, massanya adalah 4,8 gram. Sedangkan AR dari magnesium itu adalah 24. Maka mol dari si magnesium adalah sama dengan 0,2 mol. Oke, kita sudah punya nih mol dari si magnesium. Nah, kita hubungkan sekarang dengan apa yang ditanyakan pada soal. Di soal
Mintanya tentukanlah volume dari gas H2 yang dihasilkan. Berarti ini ya, volume dari si H2. Maka langkah yang berikutnya kita cari mol dari H2 dengan menggunakan perbandingan koefisien. Berarti mol magnesium banding koefisien magnesium sama dengan mol dari H2 banding koefisien dari si H2. Oke, kita lanjut. Mol Mg-nya adalah 0,2, koefisiennya 1 ya, sama dengan mol H2. Koefisien dari H2 juga 1. Berarti kita punya mol H2 itu sama dengan 0,2 mol. Sama ya, dengan mol magnesium. Karena koefisiennya sama-sama 1. Oke, setelah kita dapat mol dari H2-nya, maka kita cari volume gas H2-nya. Volume gas H2 di sini diukur pada suhu dan tekanan yang sama ketika 1 liter gas oksigen memiliki massa 1,28 gram. Artinya, kita menggunakan si Avogadro lagi ya, yang volume dari oksigen, ya O2, oksigen itu bahkan dia diatomik ya, berarti kita ganti dalam bentuk O2, banding mol dari oksigennya sama dengan volume dari H2 banding mol dari si H2-nya. Oke. Volume O2-nya adalah 1 liter, kemudian mol O2. Mol O2-nya di sini belum dikasih tahu ya, berarti kita cari dulu. Yang diberikan datanya adalah massa, berarti mol dari oksigen adalah massa dibagi, ini O2 berarti sudah dalam bentuk molekul ya, berarti dibagi mR, maka masanya 1,28, untuk AR oksigen itu adalah 16, berarti kalau kita mau mencari mR dari O2, tinggal kalikan 2 ya, 16 kalikan 2 sama dengan 32, berarti mR-nya adalah 32. Nah, berarti mol O2-nya adalah 1,28 dibagi 32. Itu hasilnya sama dengan 0,04. 0,04. Oke, jadi kita punya mol O2-nya adalah 0,04. Kita masukkan ke persamaannya. 0,04 sama dengan volume H2. Ini yang mau dicari. Berarti volume H2 per molnya H2, 0,2. Nah, jadi kita tinggal kalikan silang nih. 0,04 kali VH2 berarti 0,04 PH2 sama dengan 0,2 kalikan 1, berarti 0,2. Berarti volume H2-nya ini adalah 0,2 dibagi 0,04. Hasilnya sama dengan 5 liter. Oke. Berarti gas hidrogen atau gas H2 yang dihasilkan dari pembakaran atau reaksian antara 4,8 gram logam magnesium dengan larutan asam sulfat ketika diukur pada saat si gas oksigen yang volume 1 liter memiliki massa 1,28 gram, itu adalah sebesar 5 liter. Ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Oke, contoh soal yang kelima ini kita masuk ke dalam penggunaan rumus satuan konsentrasi larutan, ya, molaritas dan molalitas. Namun sini kita hubungannya dengan molaritas. Oke. Kita baca dulu bahwa di sini ada sebanyak 34 gram AgNO3 dilarutkan dalam air. Jadi ada AgNO3 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 200 mili. Larutan yang dihasilkan diambil sebanyak 50 mili dan direaksikan dengan 75 mili larutan BaCl2. Berdasarkan persamaan reaksi, AgNO3 tambah BaCl2 menjadi AgCl dan BaNO3 dua kali. Tentukanlah yang pertama massa AgCl yang terjadi, yang kedua molaritas larutan BaCl2. Jadi kalau kita analogikan ya, untuk soal yang kelima ini, kita punya padatan AgNO3 nih. Kita punya AgNO3, kemudian ini ada air ya. Ada air 200 mili. Nah, ini dilarutkan nih. AgNO3-nya dilarutkan ke dalam air, sehingga terjadi larutan AgNO3. Lalu dari sini diambillah atau kita pindahkan ke wadah yang lain, namun diambilnya hanya 50 mili. Gitu. Jadi dari 200 mili AgNO3 dipindahkan atau yang direaksikan hanyalah 50 mili. Nah, ini direaksikan dengan larutan yang kedua, yaitu 75 mili si BaCl2. Gitu ya. Jadi kita larutkan dulu ke dalam air, baru diambil 50 mili dan direaksikan dengan 75 mili BaCl2. Langkah yang pertama, tetap sama, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. AgNO3 tambah BaCl2 menjadi AgCl tambah BaNO3 dua kali.
Oke, di sini cek gampang ya. Cl-nya ada 2, di sini Cl-nya baru ada 1 ya. Berarti reaksinya belum setara. Gitu. Berarti reaksi ini belum setara. Maka kita harus setarakan dulu reaksinya. Oke, berarti kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menyetarakan kesamaan reaksinya. Di sini kita misalkan koefisiennya A, AgNO3 ditambah di sini koefisiennya kita misalkan B, kemudian di sini kita misalkan C, lalu tambah yang terakhir kita misalkan D, BaNO3 dua kali. Agar setara, berarti untuk atom Ag di sini indeksnya 1, koefisiennya A. Berarti 1 dikalikan A harus sama dengan yang di sebelah kanan. Di sini koefisiennya C, indeksnya 1 ya. Berarti 1 dikalikan C. Maka persamaan yang pertama kita dapat A sama dengan C. Lalu atom N-nya. Oke, atom N-nya di sini indeksnya 1, koefisiennya A. Berarti 1 dikalikan A, berarti sama dengan jumlah atom di sebelah kanannya. Ini apa namanya? Indeksnya 1, lalu ada angka 2 di sini ya setelah tanda kurung. Berarti jumlah atomnya kita kalikan, 1 kalikan 2, berarti ada 2, kalikan dengan koefisiennya, koefisiennya D. Berarti jumlah atom N di sebelah kanan adalah 2 dikalikan D. Maka persamaannya adalah A sama dengan 2D. Kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Lalu untuk atom O. Untuk atom O, di sini kita punya indeksnya 3, koefisiennya A. Berarti 3 dikalikan A harus sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Di sini ada indeksnya 3, tapi ada angka 2 di luar kurungnya. Berarti kita kalikan dulu, 3 kalikan 2, 6. 6 kalikan dengan koefisiennya. Berarti 6 dikalikan D. Maka persamaannya adalah 3A sama dengan 6D. Ag sudah, N sudah, O sudah. Maka kita masuk ke yang BA ya. BA di sini indeksnya 1, koefisiennya B. Berarti 1 dikalikan B harus sama dengan yang di sebelah kanan. Sebelah kanan ini indeksnya 1, koefisiennya D. Berarti 1 dikalikan D, maka B sama dengan D. Cl-nya sekarang ya. Cl-nya indeksnya 2, koefisiennya B. Berarti 2 dikalikan B. Kemudian di sebelah kanan Cl-nya hanya ada 1 di sini, koefisiennya C. Berarti 1 dikalikan C. Maka 2B sama dengan C. Oke, ini kita jadikan persamaan yang keempat ya. Ini persamaan ketiga, ini persamaan yang keempat, dan ini adalah persamaan yang kelima. Sekarang kita buat permisalannya ya. Kita sudah punya persamaan matematikanya nih, yang ini. Jadi sekarang kita misalkan di sini A-nya muncul 3 kali ya. Jadi saya ambil A saja. Misalkan A-nya saya ambil genap terkecil, A-nya sama dengan 2. Berarti di persamaan yang pertama, A sama dengan C. A sama dengan C, berarti A-nya 2, ya, berarti 2 sama dengan C. Berarti nilai C-nya adalah 2. Lalu di persamaan yang kedua, di situ A sama dengan 2D. Ya, A-nya kan 2, ya. Berarti 2 sama dengan 2D, berarti nilai D-nya sama dengan 1. Kita punya C dan D. Kemudian persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga di sini 3A sama dengan 6DA. D-nya udah dapat ya. Tapi kita buktikan saja bahwa 3A itu sama dengan 6D. Kalau A-nya 2, berarti kan 3 dikalikan 2 sama dengan 6D ya. Berarti D-nya sama dengan 6 bagi 6, 1. Sama aja ya. Jadi cocok. Ini persamaan kedua dan persamaan ketiga, nilai D-nya sama-sama 1. Lalu masuk ke persamaan yang keempat, nilai B itu sama dengan D. B sama dengan D, D-nya 1, berarti B-nya juga sama dengan 1. Lalu persamaan yang kelima, 2B sama dengan C. C-nya udah dapat ya sebenarnya, namun kita substitusikan aja untuk memastikan B-nya 1, berarti 2 kalikan 1 sama dengan C, berarti C-nya sama dengan 2. Sama ya dengan yang ini. Oke, berarti sekarang kita sudah punya A, B, C, dan D-nya. Kita tinggal masukkan, A-nya sama dengan 2, berarti sini kita ganti 2 ya. Kemudian B-nya tadi sama dengan 1, nah kita tuliskan 1 di sini. C-nya sama dengan 2, berarti sini kita buat 2. D-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 1. Oke, berarti ini adalah reaksi yang setara ya. 2AgNO3 ditambah BaCl2 menjadi
2AgCl tambah BaNO3 2 kali. Sebenarnya kalau sudah bisa cara langsung, lebih baik cara langsung ya. Lebih menghemat waktu dibandingkan kita harus menggunakan cara aljabar. Karena ini bisa kita selesaikan dengan cara langsung. Nah, di mana yang belum sama itu sebenarnya hanya Cl ya. Cl-nya di sini ada 2, di sini ada 1. Ini bisa kita langsung kalikan 2 agar Cl-nya ada 2. Lalu Ag-nya kan jadi ada 2 kali ya. 1 dikalikan 2. Maka sini baru punya 1, kita kalikan 2 juga. Sama dengan yang atas hasilnya. Jadi lebih cepat. Nah, jadi kalau sudah bisa menggunakan cara langsung, silakan menggunakan cara langsung untuk menyetarakan kesamaan reaksi. Oke, kita sudah memiliki kesamaan reaksi yang setara dari reaksi AgNO3 dengan BaCl2. Maka sekarang kita hubungkan dengan apa yang diberikan pada soal. Di soal ini cukup banyak ya informasi yang diberikan. Yang pertama ada 34 gram AgNO3 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 200 mili. Hingga volumenya menjadi 200 mili. Jadi kalau tadi saya analogikan, ini baru punya AgNO3 nih, ada 34 gram ya. Ada 34 gram AgNO3 lalu dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 mili. Berarti larutan AgNO3 yang volumenya 200 mili dan tersusun atau dibuat dari 34 gram AgNO3, ini kan pasti memiliki konsentrasinya sendiri, ya, memiliki molaritasnya tersendiri. Berarti kita cari dulu molaritas dari si AgNO3, karena dia baru dilarutkan ke dalam air. Nggak bisa langsung gram dibagi mR-nya, karena ketika dia dilarutkan dalam air, yang diambil hanya 50 mili juga. Dia dilarutkan dalam 200 mili, tapi yang diambil hanya 50 mili. Berarti kita cari dulu aja molaritas dari si AgNO3 yang baru pertama kali dibuat. Ingat rumus molaritas itu adalah mol dibagi volume. Ya. Volumenya dalam liter. Atau kalau nggak mau 2 kali kerja, rumus ini bisa kita jabarkan menjadi massa per mR dikali 1 per volume dalam liter. Oke, massa si AgNO3 yang dilarutkannya adalah sebanyak 34 gram. Kemudian MR dari AgNO3, ini belum ada ya, MR dari si AgNO3. Berarti kita cari dulu, di mana ARAG itu sama dengan 108, ARN sama dengan 14, dan ARO sama dengan 16. Berarti kalau kita mencari MR dari si AgNO3, Ag-nya kan hanya ada 1 ya. AR 108, berarti 108 kalikan 1, ditambah N-nya hanya ada 1, berarti 14 kalikan 1, ditambah O-nya ada 3. AR-nya 16, berarti 16 kalikan 3. Berarti 108 kali 1, 108, 14 kalikan 1, berarti 14, 16 kali 3, 48. Maka MR dari si AgNO3 adalah 108 tambah 14 tambah 48. Ini sama dengan 170. Berarti kita punya MR-nya 170 dikali 1 per volumenya. Volumenya ada 200 mili ya. 200 mili kita ubah ke dalam liter, berarti 0,2. Berarti untuk molaritas si AgNO3-nya adalah 34 dibagi 170, itu sama dengan 0,2 dikali 1 per 0,2. Berarti habis ya. Berarti molaritas si AgNO3-nya adalah 1 molar. Kita sudah punya nih 1 molar si AgNO3. Namun dari 1 molar AgNO3 yang 200 mili ini, yang direaksikan hanyalah 50 mili. Yang ini, hanya 50 mili si AgNO3 yang direaksikan. Nah, berarti kita cari dulu mol dari si AgNO3-nya. Mol dari AgNO3-nya, kalau dari molaritas, berarti rumusnya molaritas dikalikan volume. Molaritas dikalikan volumenya. Di sini molaritas yang digunakan adalah 1 molar, volumenya yang diambil adalah 50 mili. 50 mili ini kita ubah ke dalam bentuk liter, berarti 50 dibagi 1000, berarti 0,05. Maka mol AgNO3 yang digunakan hanyalah sebesar 0,05 mol. Ya, jumlah mol antara di 200 mili sama di 50 mili berbeda. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah massa AgCl. Oke. Massa AgCl yang terjadi. Berarti ini untuk soal yang A ya. Untuk soal yang A, massa AgCl-nya. Berarti kita cari dulu mol dari si AgCl. Sama, kita bandingkan dulu koefisiennya.
mol AgNO3 sama dengan koefisien dari AgNO3 sama dengan mol dari si AgCl ya. Ditanya adalah yang diminta adalah AgCl, berarti dibagi koefisien dari si AgCl. Mol AgNO3-nya 0,05, koefisien dari si AgNO3 ini ya 2. Berarti 2 sama dengan mol AgCl dibagi koefisien AgCl 2 di sini. Dibagi 2. Ya, ini kan sama ya. Ini bisa kita coret. Berarti mol dari AgCl-nya ini sama dengan mol si AgNO3-nya, yaitu 0,05 mol. Oke, kita tinggal cari masanya. Masa dari si AgCl. Berarti mol dikalikan MR. Ya. Molnya 0,05. Nah, MR-nya berapa nih? ARAG itu 108. ARCl itu 35,5. Oke. Berarti karena sama-sama 1 ya. Berarti MR dari si AgCl itu tinggal 108 ditambah 35,5. Berarti sama dengan 143,5. Berarti ini kita tinggal kalikan 143,5 hasilnya sama dengan 7,175 gram. Untuk soal A, massa AgCl yang terjadi atau yang terbentuk adalah sebesar 7,175 gram. Oke, sekarang yang B. Yang B ini yang ditanya adalah molaritas dari si larutan BaCl2. Berarti kita butuh mol juga ya. Karena mau mencari molaritas itu rumusnya mol dibagi volume. Ini rumus molaritas. Kita butuh mol dari si BaCl2. Maka kita lakukan hal yang sama. Kita bandingkan koefisien dan mol AgNO3 dengan si BaCl2. Ini koefisien dari AgNO3 sama dengan mol dari BaCl2 banding koefisien dari si BaCl2. Oke. Mol AgNO3-nya 0,05, koefisiennya adalah 2, sedangkan BaCl2 koefisiennya itu 1 ya. Bentuknya 1, berarti per 1. Maka mol 2 mol BaCl2 0,05 kalikan 1 berarti 0,05, maka mol dari si BaCl2-nya 0,05 dibagi 2, berarti 0,025. Oke, kita punya mol BaCl2-nya 0,025. Yang ditanyakan molaritas ya, berarti molaritas dari si BaCl2 sama dengan mol dibagi volumenya, volume si BaCl2 ya. Mol dari BaCl2-nya adalah 0,025, volume BaCl2 yang digunakannya adalah 75 mili. Berarti 75 mili dibagi 1000 ya, diubah ke dalam liter. 75 dibagi 1000 sama dengan 0,075. Berarti molaritasnya adalah 0,025 dibagi 0,075. Hasilnya adalah 0,33 molaritas. Oke, berarti kita punya molaritas BaCl2 digunakan sebesar 0,33 molar. Oke, kita lanjut ke tipe soal yang ke-6, di mana pada tipe soal yang ke-6 ini kita melibatkan senyawa hidrat dalam perhitungan kimia sederhana. Oke, senyawa hidrat ini adalah senyawa-senyawa yang dia masih mengikat molekul air. Sebagai contoh di sini ya, senyawa hidratnya adalah Na2SO4 titik XH2O. Titik di sini menandakan bahwa si Na2SO4-nya mengikat molekul air. Nah, X-nya di sini adalah jumlah molekul air yang diikat. Namun pada soal ini X-nya belum tahu. Jadi kita belum tahu berapa sih si molekul air yang diikat oleh si Na2SO4-nya gitu. Nah, ketika senyawa hidrat ini dipanaskan, maka akan terbentuk senyawa anhidrat. Senyawa anhidrat itu adalah senyawa yang dia sudah tidak mengikat molekul air lagi. Jadi untuk soal yang ini, jika kita buat persamaan reaksinya, pada kondisi awal kita memiliki senyawa hidrat Na2SO4 titik XH2O. Ketika dia sudah dipanaskan atau diuapkan, molekul airnya akan melepas, gitu. Molekul airnya akan terlepas, artinya dia menguap. Berarti persamaan reaksinya akan terbentuk seperti ini, Na2SO4 ditambah XH2O. Nah, X-nya kita belum tahu. Inilah yang harus kita tentukan. Berapa banyak jumlah molekul air atau nilai X-nya ini yang diikat oleh senyawa hidratnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita menggunakan hukum dasar kimia
Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa, di mana massa itu sebelum dan sesudah reaksi akan bernilai sama. Artinya, jika pada kondisi awal kita memiliki 11,6 gram senyawa hidrat, kemudian setelah dipanaskan terbentuk 7,1 gram Na2SO4 anhidrat, ya, di sini 7,1 gram, berarti massa molekul air yang diikat oleh si senyawa hidratnya ini adalah 11,6 dikurangi 7,1, agar massanya tetap sama antara sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Berarti massa H2O yang diikat di molekul hidrat ini adalah sebesar 4,5 gram. Untuk menentukan nilai X-nya, kita gunakan cara menentukan rumus empiris, yaitu dengan membandingkan mol. Cuma di sini yang kita bandingkan adalah mol garam anhidratnya dengan mol si airnya. Berarti kita bandingkan antara mol Na2SO4 dengan mol dari si H2O-nya. Mol itu kan rumusnya massa dibagi MR. Massanya si Na2SO4 adalah 7,1, MR dari Na2SO4 adalah 142. Sedangkan H2O di sini memiliki massa 4,5 gram, MR dari H2O itu adalah 18. Karena AR dari hidrogen itu 1, O itu 16. Jadi kalau mau mencari MrH2O, berarti kan tinggal hanya ada 2 ya. Berarti 2 kalikan 1 ditambah O-nya ada 1. Berarti 1 kalikan 16. Maka MR-nya adalah 18. Jadi di sini kita punya MR dari si H2O adalah 18. Nah, mol dari si Na2SO4 ini kan 7,1 dibagi 142 ya. Ini bernilai 0,05. Sedangkan mol dari si H2O itu berarti 4,5 dibagi 18. Berarti nilainya adalah 0,25. Nah ini supaya hilang desimalnya, kita kalikan 100, berarti 5 banding 25. Atau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5, berarti 1 banding 5. Artinya molekul H2O yang diikat itu adalah sebanyak 5 molekul H2O. Berarti nilai X-nya itu adalah 5. Maka rumus kimia atau rumus molekul si Na2SO4 yang senyawa hidratnya itu adalah Na2SO4 5H2O. Seperti ini. Cara untuk mengerjakan perhitungan kimia sederhana yang melibatkan senyawa hidrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Di tipe soal yang ke-7 ini kita melakukan perhitungan kimia sederhana namun melibatkan campuran. Artinya ada 2 senyawa dalam satu sampel. Ya. Sebagai contoh, di sini ada campuran gas metana dan propana yang volumenya 10 liter dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata dihasilkan 24 liter CO2. Maka volume metana dan propana masing-masing adalah berapa liter itu ya. Sedangkan di sini adalah volume campurannya. Jadi antara volume CH4 jika ditambahkan dengan volume C3H8-nya, ini hasilnya adalah 10 liter. Jadi tidak bisa ambil jalan tengah, yang nggak bisa langsung dibagi 2, 5 liter itu nggak bisa. Kita harus tentukan dulu berapa sih si CH4 yang ada di sini dan berapa C3H8 yang dimiliki pada campuran ini, sehingga volumenya menjadi 10 liter. Nah, ini kita misalkan saja dulu. Misalkan volume CH4-nya sebesar X liter. Kalau volume C4-nya X liter, berarti volume C3H8-nya kan totalnya harus 10 liter ya. Kalau CH4-nya adalah sudah X liter, berarti si C3H8-nya adalah 10 min X liter. Oke. Lalu kita buat persamaan reaksinya. Nah, persamaan reaksinya itu tidak bisa langsung dibuat dalam satu persamaan. Artinya kita harus buat 2 persamaan yang terpisah. Yang pertama untuk CH4 dulu. CH4 dibakar dengan oksigen. Berarti CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ya. Pembakaran, nanti ada CO2 dan juga dihasilkan si H2O pada reaksi pembakaran hidrokarbon. Kemudian di reaksi yang kedua, ada propana, C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Reaksi ini belum setara. Kita cek saja H-nya. Di yang reaksi pertama, H-nya ada 4, di sini hanya baru ada 2. Belum sama ya. Jadi dia belum setara. Sedangkan di reaksi yang kedua, C-nya ada 3, di sini C-nya baru ada 1. Berarti kan belum setara juga. Nah, kita gunakan cara langsung saja agar mengefisiensi waktu.
Di sini atom C-nya hanya ada satu, di sini hanya ada satu. Berarti jumlah atom C-nya sudah sama. Lalu untuk atom H-nya, di sini ada 4, di sini ada 2. Berarti kurangnya dua kalinya lagi ya. Nah, indeks itu kan nggak boleh diubah-ubah. Berarti yang bisa kita ubah adalah koefisiennya. 2 dikalikan berapa boleh jadi 4. Berarti di sini kita jadikan 2. Di 2 kali 2 sama dengan 4, ini juga 4 kalikan 1, 4. Lalu untuk oksigennya, di sebelah kanan, ini kan ada 2 nih. 2 koefisiennya 1. Jadi kan 2 kalikan 1, berarti 2 ditambah si oksigen di H2O, indeksnya 1, koefisiennya 2. 1 kalikan 2, jadi kan 2. Maka jumlah atom O di sebelah kanan ada 4. Nah, yang di sebelah kiri, indeksnya baru ada 2. Belum sama kan? Nah, 2 dikalikan berapa koefisiennya? Biar dia jadi 4. Di sini kalikan 2 juga. Gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan cara langsung untuk mengefisiensi waktu dalam mengerjakan soal penyetaraan kimia. Lalu untuk yang kedua, reaksi yang kedua, C3. Di sini C-nya baru 1. Koefisiennya di sini 1, ya, dengan 3 kalikan 1, 3. Sedangkan yang ini indeksnya 1, berarti kan nggak boleh diubah-ubah ya kalau indeks. Nah, koefisiennya harus berapa nih biar jadi 3? Berarti koefisiennya harus 3, karena 1 kalikan 3 sama dengan 3. Lalu untuk atom H-nya, di sini indeksnya 8, koefisiennya 1, berarti kan 8 kalikan 1, jumlahnya 8. Sedangkan di sebelah kanan, indeksnya 2. Nah, 2 dikalikan berapa koefisiennya? Biar menjadi 8, berarti di sini kalikan 4. 2 kalikan 4 kan 8, di sini juga 8 kalikan 1, 8, berarti sudah setara. Tinggal atom O-nya. Di sini atom O-nya indeksnya 2, koefisiennya 3. 2 kalikan 3, 6. Di sini indeksnya 1, koefisiennya 4. 1 kalikan 4, 4. Berarti 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, O-nya yang di sebelah kiri, indeksnya 2. 2 kalikan berapa biar jadi 10? Ya, berarti 2 dikalikan 5. Nah, jadi reaksi setaranya adalah C38 tambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Untuk mengefisiensi waktu dalam menyetarakan reaksi. Nah, setelah dari sini, kita perlu ingat kembali bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Artinya, kalau di sini kita memiliki X liter si CH4, maka si CO2 yang dihasilkan pada reaksi yang pertama, yaitu tinggal menggunakan perbandingan koefisiennya. Ya, berarti kita bisa tuliskan volume CH4 banding koefisien si CH4 sama dengan volume CO2 banding koefisien si CO2. Volume CH4-nya X liter, koefisiennya 1, sedangkan volume CO2-nya kita belum tahu berapa, di sini koefisien CO2-nya juga 1. Berarti volume CO2-nya juga sebesar X liter. Nah, di sini kita punya CO2-nya adalah X liter. Lalu si C3H8, di sini kan memiliki volume 10 min X liter. Nah, berapa volume CO2 yang dihasilkan pada reaksi yang kedua? Berarti kita buat lagi perbandingannya. Volume C3H8 banding koefisien dari si C3H8 sama dengan volume CO2 banding koefisien CO2. Volume C3H8-nya 10 min X, koefisiennya 1, volume CO2-nya kita nggak tahu berapa, koefisiennya 3. Berarti volume CO2-nya ya 10 min X kalikan 3, berarti 30 min 3X. Jadi kita punya di sini volume CO2-nya adalah 30 min 3X liter. Nah, pada soal diberikan data bahwa dihasilkan 24 liter CO2. 24 liter CO2 ini berarti kan volume CO2 total, ya. Volume total si CO2 yang dihasilkan, di mana CO2-nya dihasilkan dari dua persamaan reaksi, dari pembakaran CH4 dan dari pembakaran si C3H8. Artinya total ini dengan ini harus sama dengan 24 liter. Jadi kita tinggal jumlahkan. X ditambah 30 min 3X hasilnya harus 24 liter. X dikurangi 3X berarti min 2X, 30-nya pindah ruas, berarti jadi 24 min 30, berarti min 2X sama dengan 24 kurangi 30 min 6, maka nilai X-nya adalah 3 liter. Oke, berarti kita punya kalau X itu bernilai 3 liter. Nah, yang kita misalkan sebagai X itu kan tadi volume CH4-nya ya, berarti volume CH4-nya adalah 3 liter, sedangkan volume C3H8-nya berarti 10 dikurangi 3, berarti sama dengan 7 liter. Artinya, pada campuran 10 liter si CH4 dan C3H8,
Itu komposisinya adalah 3 liter CH4 dan 7 liter C3H8. Agar ketika dia dibakar, dihasilkan 24 liter gas CO2. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang ke-8. Ini masih perhitungan kimia yang melibatkan campuran, di mana ada 25,1 gram campuran antara serbuk besi dan juga seng. Besi di sini Fe dan seng di sini adalah Zn. Dimasukkan ke dalam larutan asam nitrat, menghasilkan 7,5 liter gas yang diukur pada tekanan dan suhu yang sama dengan 1 liter gas N2 yang memiliki massa 1,12 gram. Sedangkan reaksi yang terjadi, di sini ada 2 reaksi. Ya, kalau dia melibatkan campuran, pasti reaksinya ada 2. Karena kita tidak bisa membuat satu reaksi untuk kedua zat dalam campuran tersebut. Tentukanlah massa masing-masing dari Fe dan Zn. Jika diketahui AlFe-nya 56 dan AlZn-nya adalah 65. Karena reaksinya sudah dituliskan di soal, kita cross-check dulu apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Caranya di sini Fe jumlahnya indeksnya 1, koefisiennya 1, berarti 1 kalikan 1, jumlahnya 1. Ya, Fe-nya sudah 1 di sebelah kiri, di sebelah kanan indeksnya 1, koefisiennya 1, berarti 1 ya. Berarti Fe-nya sudah setara. Lalu untuk hidrogennya, indeksnya 1, koefisiennya 4, berarti 1 kalikan 4, 4. Lalu di sebelah kanannya, indeksnya 2, koefisiennya 2, berarti 2 kalikan 2, 4. Jumlah H-nya sudah sama. Jumlah atom N-nya, di sini indeksnya 1, koefisiennya 4. 1 kalikan 4, 4. Lalu di sebelah kanan, di sini indeksnya 1, namun ada angka di luar kurung 3, berarti 1 kalikan 3, 3. Di sini ada lagi, indeksnya 1, koefisiennya 1, berarti 1 kalikan 1, 1 ya. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4, berarti jumlahnya sudah sama, ya, berarti N-nya sudah setara. Terakhir atom O-nya, di sini indeksnya 3, koefisiennya 4. 3 kalikan 4, berarti 12. Lalu di sebelah kanannya, indeksnya 3, ada angka di luar kurung, berarti 3 kalikan 3, 9. Di sini koefisiennya 1, indeksnya 1, berarti 1 kalikan 1. Lalu di sini indeksnya 1, koefisiennya 2. 1 kalikan 2 berarti 2. Berarti 9 tambah 1, 10. 10 tambah 2, 12. Berarti jumlahnya sudah sama. Berarti jumlah atom O-nya sudah sama. Berarti untuk reaksi 1 ini adalah reaksi yang sudah setara. Lalu untuk yang kedua, kita cek atom Zn-nya. Di sebelah kiri indeksnya 1, koefisiennya 3. Di sebelah kanan indeksnya 1, koefisiennya 3. Berarti sama dengan 3, sudah sama. Atom H-nya di sini indeksnya 1, koefisiennya 8. Berarti 8 di sebelah kanan, indeksnya 2, koefisiennya 4. Berarti 8, sudah setara. Lalu atom N-nya, indeksnya 1, koefisiennya 8. Berarti 8 di sebelah kanan, indeksnya 1, koefisiennya indeksnya 1, sini ada angka di luar kurung 2, berarti 1 kalikan 2, 2, kalikan koefisiennya, 2 kali 3, berarti 6. Di sini indeksnya 1, koefisiennya 2. 1 kalikan 2 berarti 2. Berarti 6 tambah 2, 8. Berarti sudah sama. Untuk atom O-nya, di sebelah kiri, indeksnya 3, koefisiennya 8. 3 kalikan 8 berarti 24. Di sebelah kanan, di sini ada indeksnya 3. Lalu ada angka di luar kurungnya 2. 3 kalikan 2, 6. 6 kalikan 3 berarti 18. Di sini indeksnya 1, koefisiennya 2. 1 kalikan 2 berarti 2. Di sini indeksnya 1, koefisiennya 4. 1 kalikan 4 berarti 4. 18 tambah 2, 20. Tambah 4, 24. Berarti sudah sama ya jumlahnya. Berarti reaksi yang kedua juga sudah setara. Oke. Berarti kedua reaksi ini sudah setara. Oke, karena kedua reaksinya sudah setara, maka kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu menentukan mol dari masing-masing zat yang diketahui. Nah, cuman di sini yang diketahui adalah 25,1 gram campuran. Artinya ini adalah massa si campurannya. Berarti massa dari Fe ditambah massa dari Zn. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 25,1 gram. Namun komposisinya belum kita ketahui berapa gram Fe-nya dan berapa gram Zn-nya. Berarti kita buat dalam bentuk permisalan saja. Misalkan massa dari Fe-nya adalah X gram. Karena dia masih dalam bentuk massa, nanti kita ubah ke dalam bentuk mol, maka rumusnya adalah massa dibagi HR. Nah, massanya X gram, HR dari Fe itu adalah 56, berarti X per 56. Sedangkan untuk Zn-nya,
Zn di sini masanya berarti totalnya harus 25,1, sedangkan massa Fe-nya sudah X gram. Berarti massa Zn ini adalah 25,1 min X gram. Nah, berarti mol dari si Zn sama tetap massa dibagi AR, massanya adalah 25,1 min X dibagi AR dari Zn adalah 65. Oke, nanti kita punya mol dari si Fe dan juga mol dari si Zn. Kita masukkan ke dalam kesamaan dari masing-masing zat ini. Untuk yang pertama, ada Fe ditambah 4HNO3 dalam fase aquos menjadi FeNO3 3 kali dalam fase aquos ditambah NO dalam fase gas ditambah 2H2O dalam fase liquid. Oke, kita masukkan mol dari Fe-nya, karena kan yang ketahui tadi Fe-nya ya. Mol Fe itu adalah X per 56. Nah, yang berikutnya, di sini dikasih tahu bahwa dihasilkan 7,5 liter gas. Nah, dari persamaan reaksi ini, yang fasenya gas cuman NO ya. Ini solid, ini aquos, ini juga liquid. Berarti yang fase gas hanyalah si NO. Berarti gas yang dimaksud di sini ini adalah gas si NO. Artinya kita cari mol NO yang dihasilkan pada reaksi yang pertama. Untuk menentukan mol NO pada reaksi yang pertama, berarti kita gunakan perbandingan koefisien lagi. Berarti mol Fe banding koefisiennya si Fe sama dengan molnya NO banding koefisiennya si NO. Nah, mol Fe itu kan tadi X per 56, koefisiennya 1, di mol NO-nya kita belum tahu berapa, koefisien NO-nya juga 1. Ini sama ya. Berarti mol dari NO-nya juga X per 56. Di sini kita punya mol NO-nya adalah X per 56. Lalu kita masuk ke dalam reaksi yang kedua. Di reaksi yang kedua, di sini ada 3Zn ditambah 8HNO3 aquos menjadi 3Zn dalam kurung NO3 2 kali dalam fase aquos ditambah 2NO dalam fase gas tambah 4H2O dalam fase liquid. Zn-nya tadi memiliki mol 25,1 min X per 65. Nah, sama yang fasenya gas hanyalah si NO ya. Di sini Zn fasenya solid, ini aquos, NO3 ini aquos, ini juga liquid. Berarti gas yang dimaksud dalam reaksi yang kedua ini adalah gas si NO juga. Nah, berarti kita cari mol NO yang dihasilkan pada reaksi yang kedua. Berarti mol Zn banding koefisiennya si Zn sama dengan molnya NO banding koefisiennya si NO. Berarti kita punya mol Zn itu 25,1 min X per 65 per koefisien Zn-nya 3 sama dengan mol dari NO banding koefisien NO-nya 2. Berarti sini per 2 ya. Kita kalikan silang, berarti 3 mol NO sama dengan 25,1 min X per 65 dikalikan 2. Dikalikan 2. Ini 65 sama 2 bisa kita sederhanakan menjadi 32,5. Berarti mol NO-nya tinggal kita bagi ya. 25,1 min X per 32,5 dibagi 3. Ini sama saja dengan 25,1 min X per 97,5 mol. Oke, berarti sekarang kita punya bahwa mol gas NO yang dihasilkan pada reaksi pertama itu adalah X per 56, sedangkan mol NO yang dihasilkan pada reaksi yang kedua adalah 25,1 min X per 97,5. Oke, kita sudah punya mol gas NO yang dihasilkan pada reaksi 1 dan juga mol gas NO yang dihasilkan pada reaksi yang kedua. Nah, di sini gas NO yang dihasilkan itu adalah 7,5 liter, di mana gas ini diukur pada keadaan yang sama ketika 1 liter gas N2 memiliki massa 1,12 gram. Tadi kita harus cari dulu berapa sih mol gas NO yang dihasilkan, ya, yang diukur berdasarkan persamaan suhu dan tekanan dengan si gas N2. Berarti kita gunakan persamaan Avogadro lagi, di mana volume gas NO ya, berarti di sini, karena kita tahu bahwa
gas yang dihasilkan hanyalah NO saja. Berarti volume dari NO sama dengan mol dari si NO sama dengan volume dari N2 per mol dari si N2. Volume NO yang dihasilkannya 7,5 liter banding mol NO-nya kita belum tahu berapa, volume N2-nya 1 liter. Berarti 1 per, dari sini massa dari nitrogennya belum ada ya. Berarti ARN itu 14, berarti kalau MR dari si N2 tinggal kalikan 2 ya. 14 kalikan 2 sama dengan 28. Berarti molnya massa dibagi MR. Massanya 1,12 dibagi MR 28. 1,12 dibagi 28 itu sama dengan 0,04 mol. Berarti kita punya di sini molnya si N2 adalah 0,04 mol. Jadi kita tinggal kalikan silang, berarti mol NO-nya sama dengan 0,04 dikali 7,5. Ini sama dengan 0,3 mol. Oke, berarti kita tahu nih bahwa mol NO yang dihasilkan itu secara total adalah 0,3 mol. Ya, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Mol NO dikasih 1 X per 56. Ini kalau dijumlahkan dengan mol NO di yang kedua, yaitu 25,1 min X per 97,5, maka hasilnya harus 0,3 mol. Ini kan dalam bentuk pecahan nih. Nah, bawahnya belum sama, ya, karena susah untuk mencari KPK-nya, kita kalikan langsung saja. Berarti 97,5 dikalikan 56. Sama dengan 5.460. Berarti ini juga sama ya, jadi 5.460. 5.460 dibagi 56 berarti 97,5 dikalikan X berarti 97,5 X ditambah ini 5460 dibagi 97,5 berarti hasilnya 56 dikalikan 25,1 ini sama dengan 1405,6 lalu dikalikan X-nya berarti min 56X. Nah, hasilnya harus sama dengan 0,3. Berarti ini kita jumlahkan langsung ya. Berarti 97,5 dikurangi 56. 41,5 X. Di sini berarti ditambah 1405,6 per 5460. Hasilnya harus sama dengan 0,3. Kita kalikan saja. Berarti 41,5 X ditambah 1405,6. Ini kita kalikan ya. 5.460 dikalikan 0,3 berarti 1.638 berarti 41,5 X sama dengan kita beda luas berarti 1.638 dikurangi 1.405,6 maka 41,5 X sama dengan 232,4 berarti nilai X nya adalah 5,6 gram. Nah, tadi yang kita misalkan X itu adalah massanya si Fe ya. Berarti massa dari Fe ini adalah 5,6 gram. Sedangkan massa dari Zn-nya itu kan 25,1 dikurangi X-nya ya. X-nya 5,6. Berarti massa Zn-nya adalah 19,5 gram. Oke. Baik, sampai di sini dulu video mengenai perhitungan kimia sederhana. Silakan dipelajari kembali, terutama konsep-konsep awalnya mengenai penyetaraan reaksi, konsep mol, dan juga satuan konsentrasi larutan. Karena pada perhitungan kimia sederhana, kita hanya memasukkan atau menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.